Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, Ratu Tisa pastikan Stadion JIS jadi prioritas di Piala Dunia U17. Elkan Bagot dapatkan duet baru di Timnas. Klub Liga 1 tolak rencana baru PSSI. Dan legenda Timnas singgung pemain yang gemar bermain sosial media. Jadi simak terus informasi dari Timnas PES selengkapnya. Legenda Timnas Indonesia Kurniawan Dwi Yulianto bercerita tentang pembinaan usia muda di Italia dalam sharing season dengan PSSI Pers. Menurutnya Timnas Indonesia sejatinya tidak kekurangan dengan pemain berbakat. Hanya saja di Indonesia masih belum bisa memanfaatkannya dengan baik. Berbeda dengan di Italia, di sana setiap klub jenjang usia selalu menggelar kompetisi secara reguler. Para pemain yang mengikuti kompetisi di situ akan terlihat bagaimana teknik hingga mentalitas pemain. Kurniawan memperlihatkan bagaimana pesepak bola muda Eropa benar-benar mempunyai tekad yang kuat untuk bisa menjadi pemain profesional. Salah satu hal yang menurutnya patut dijadikan contoh yakni para pemain muda di Eropa benar-benar fokus dan tak mementingkan hal lain selain untuk bisa tembus mendapatkan kontrak profesional perdananya. Dirinya juga menyinggung soal mindset pemain-pemain junior di Como. Para pemain di sana sangat tidak aktif di media sosial karena mau fokus untuk membangun karir profesional. Winger muda milik Persita Tangerang sukses mencuri perhatian pada laga Persita Tangerang kontra Persija Jakarta di Stadion Indomilk Arena Sabtu lalu. Pastinya dia mampu membawa pendekar Cisadane menang tipis 1-0 lewat gol sematawayangnya di menit ke-81. Pemain berusia 21 tahun itu bisa menunjukkan kualitasnya tak luput karena adanya regulasi yang mengharuskan masing-masing tim untuk memainkan pemain U23 di Liga 1 2023-2024. Lebih dari itu, Esal berharap dapat dilirik oleh Sintayong yang memimpin Timnas Indonesia U23 pada beberapa agenda yang ada, seperti Piala AFF U23 dan kualifikasi Piala Asia U23 2023 nanti. Meskipun di sisi lain, dia sadar bahwa itu bukanlah hal yang mudah. Pasalnya, Esal mengakui kalau Indonesia memiliki pemain muda yang berbakat. Ex-striker Timnas Indonesia Yandi Sofyan mulai menunjukkan taringnya bersama Persikabo 1973 di BRI Liga 1 musim ini. Yandi Sofyan menunjukkan kelihayannya mengolah bola dalam laga kontra Bayangkara FC. Dirinya sukses mencetak 2 gol saat Persikabo 1973 mengalahkan Bayangkara Presisi dengan skor 3-1. Bahkan salah satu gol yang disarankannya terpilih sebagai gol terbaik pekan keempat Liga 1. Dengan performa yang ganas ini ada peluang Yandi Sofyan dipanggil Sintayong ke Timnas. Namun nampaknya cukup sulit untuk menembus skuad Garuda asuhan Coach Shin, sebab pelatih berasal dari Korea itu lebih gemar memanggil pemain muda untuk memperkuat Timnas. Legenda Timnas Indonesia Kurniawan Dwi Yulianto memberikan pesan kepada Sadil Ramdhani yang kerap cekcok dengan netizen di media sosial. Memang Sadil belakangan ini terlibat perang kata-kata dengan netizen yang membandingkan performanya di Sabah FC dan Timnas Indonesia. Tidak sampai di situ, Sadil juga diserang netizen karena menyanyikan lagu kebangsaan Malaysia, Negaraku, sebelum bermain untuk Sabah FC kontra Sri Pahang FC. Terkait hal itu, Kurniawan mengungkapkan bahwa dirinya sempat bertemu Sadil. Dalam pertemuan itu, Kurniawan menasihati Sadil agar tidak meladeni netizen. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U17 saat ini masih dibentuk agar bisa menghadapi Piala Dunia U17 pada November nanti. Beberapa laga uji coba pun sudah dijadwalkan, salah satunya ialah skuad Garuda Asia akan melawan Korea Selatan U17. Hal itu sudah dikonfirmasi Ketua Umum PSSI beberapa waktu yang lalu. Kini terbaru Erik mengonfirmasi bahwa KFA meminta laga tersebut digelar di Jakarta antara tanggal 20 hingga 30 Agustus 2023. Namun Erik masih belum bisa menentukan laga itu bakal digelar di mana karena berbarengan dengan jalannya Liga 1 2023-2024. Sedangkan jika menggunakan Stadion Madia, kapasitasnya terlalu kecil yakni hanya 4.000 penonton. Karena itu Erik berusaha untuk bernegosiasi agar sang lawan mau bertanding di Bogor yang kemungkinan besar adalah di Stadion Pakansari yang merupakan kandang dari Persikabo 1973. Dia menilai seharusnya pihak klub bisa mengalah karena sudah sepakat bahwa kepentingan Timnas harus didahulukan.
Seleksi Timnas Indonesia U17 di Stadion Sriwedari Solo dikejutkan dengan salah satu pesertanya. Bagaimana tidak, dalam seleksi Timnas Indonesia U17 di Solo itu juga diikuti oleh pemain bertinggi badan 193 cm. Kabarnya pemain tersebut berasal dari Bandung yang jauh-jauh ke Solo untuk mengikuti seleksi Timnas Indonesia U17. Hal tersebut dapat dilihat dari unggahan akun TikTok @gusdaria. Sontak netizen Indonesia pun membanjiri unggahan tersebut dengan beragam komentar. Di antaranya, pemain yang berpostur 193 cm itu diminta untuk diduetkan dengan Elkan Bagot di posisi bek tengah Timnas Indonesia. Namun netizen yang lain menyebut bahwa pemain yang dimaksud berposisi sebagai kiper. Akan tetapi berhubung masih di bawah usia 17 tahun, dia bisa dirubah posisinya entah itu sebagai bek hingga striker. Sebagaimana diketahui, PSSI sedang membuka peluang Timnas Indonesia versus Jerman di FIFA Matchday nanti. Kabar tersebut pun membuat heboh di negara tetangga, salah satunya Malaysia. Melalui media makan bola, mereka menyebut bahwa Indonesia membuat gebrakan yang menggembarkan, yakni dengan menguji kekuatan skuad Garuda dengan skuad Der Panzer pada laga FIFA Matchday mendatang, usai menjajal Argentina pada Juni lalu. Tak hanya itu, rumor lain mengenai kemungkinan Timnas akan menjamu Portugal dan Maroko juga menggema di negeri jiran. Dalam tulisannya, Makan Bola mengatakan uji coba tersebut dikabarkan sebagai langkah Timnas Indonesia bersiap menyambut Piala Asia di tahun depan. Sebagaimana diketahui, PSSI mempunyai rencana untuk menyatukan pemain Timnas Indonesia U20 dan pemain U17 di salah satu klub Liga 1 Bayangkara Presisi FC. Dan akan menunjuk Indra Syafri sebagai pelatih. Mendengar kabar tersebut, mayoritas klub Liga 1 ternyata tidak menyetujui dengan rencana itu. Hal itu diungkapkan oleh Erick Thohir, namun sampai dengan saat ini, Erick tidak menjelaskan secara detail alasan penolakan tersebut. Padahal sebelumnya ia ingin sepak bola Indonesia bisa meniru kompetisi IPL, di mana ada satu tim yang mengkhususkan pemain timnas berlaga di klub tersebut. Dirinya menambahkan jika ia ingin membangun tradisi dan sistem yang baik sehingga punya kepastian. Dia juga ingin nantinya Timnas Indonesia punya standar baik. Wakil Ketua Umum 2 PSSI Ratu Tisa Destria menyatakan bahwa FIFA saat ini sudah mendapatkan informasi terkait dengan kondisi terkini Stadion JIS dari konsultannya yang sudah berada di Jakarta. FIFA kemudian bersurat kepada PSSI untuk menekankan kebutuhan penggantian rumput JIS yang disertai dengan program pemeliharaan. Ratu Tisa menambahkan jika Stadion JIS menjadi prioritas karena ada keinginan dari FIFA agar Jakarta sebagai ibu kota negara menjadi home base bagi para wasit dari FIFA. Ia juga menambahkan jika pada Piala Dunia U20 yang batal, FIFA pun memasukkan JIS sebagai bagian dari lapangan latihan.